melindungi kita. Pada kesempatan ini, mari kita memuji Dia yang kita nyanyikan, yang ku berlimpah padanya. Perlindungan kita, kasih-Nya tiada berkesudahan di dalam hidup kita. Mari pada saat ini kita semakin puji Dia, kita nyanyikan Tuhan Yesus baik. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan.
dari selama-lamanya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya sampai selama-lamanya untuk selama-lamanya. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus mari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari sejenak kita mau mengheningkan hati kita. Kita mau kembali menyadari dan memohon kuasa Roh Kudus untuk mengurapi dan memenuhi seluruh ada kita. Kita nyanyikan, Ya Allah, Engkaulah Allahku. Membuka hatiku dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Sudilah membuka hatiku dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Allah Roh Kudus, bimbinglah hidupku, hiburlah hatiku. Allah Roh Kudus, limpahkan rahmat-Mu di dalam hidupku. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Sudilah membuka hatiku dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Allah Roh Kudus, bimbinglah hidupku, hiburlah hatiku. Allah Roh Kudus, limpahkan rahmat-Mu di dalam hidupku. Allah Roh Kudus, bimbinglah hidupku, hiburlah hatiku. Allah Roh Kudus, limpahkan rahmat-Mu di dalam hidupku, di dalam hidupku, di dalam hidupku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Roh Kudus, sungguh kami bersyukur karena Engkau yang begitu setia menyertai seluruh kehidupan kami. Engkau selalu ada ketika kami mencari. Pada saat ini ya Allah Roh Kudus, kembali kami mau menyerahkan seluruh diri kami kepadamu. Bimbinglah dan penuhilah kami dengan kuasa-Mu. Curahkanlah segala rahmat yang kami perlukan, dan mampukanlah kami untuk setia memperhatikan
dan mendengarkan sesi pengarahan ini dengan baik. Curahkanlah pula ya Allah Roh Kudus, segala berkat dan rahmat-Mu bagi Frater Dion yang akan membawakan sesi ini. Biarlah apapun yang beliau sampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Bunda Maria, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda saat ini berada. Dan selamat sore juga untuk para frater suster yang ada di sini. Apa kabar? Luar biasa. Kalian masih sehat? Masih bisa mendengar sesi? Kita bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita. Baik, di sesi ini kita akan berbicara mengenai metode dalam pengambilan keputusan. Saya rasa ini sesuatu yang sering terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Tidak ada keputusan, tidak ada sesuatu yang terjadi, atau tidak ada sesuatu yang dapat kita kerjakan. Nah, keputusan ini adalah sesuatu yang penting. Kalau kita membaca kitab suci, Yesus berkata begini, kalau iya, katakan iya. Kalau tidak, katakan tidak. Selebihnya berasal dari si jahat. Ini pergulatan kita untuk menjawab iya dalam pengambilan keputusan untuk perkara yang menentukan hidup kita, perkara besar, perkara yang serius, tidaklah mudah Bapak Ibu. Apa yang terjadi di sana? Perasaan kita bisa mengalami apa yang disebut kebimbangan. Saya rasa ini musuh terbesar dalam diri orang untuk mengambil keputusan. Kebimbangan, keraguan, ketakutan, kecemasan, kegelisahan. Karena kalau kita lihat bahwa di atas semua keputusan ini, normanya kehendak Allah yang terjadi. Nah, untuk mencapai sampai pada tingkat kehendak Allah yang terjadi, itu bukanlah sesuatu yang mudah. Seperti kita membalikkan telapak tangan. Mungkin pada saat ini Bapak Ibu sedang bergulat dengan sebuah persoalan, keputusan, sesuatu yang harus dan segera mengambil keputusan. Nah, kita lihat sekarang apa yang disebut dengan mengambil keputusan secara pribadi dalam bimbingan Roh Kudus. Ya, jadi disinilah kita melihat Roh Kudus itu roh yang selalu ada dan hadir dalam diri kita. Pertanyaan awal ini menentukan untuk kita bisa masuk ke sesi ini. Apakah selama ini kita melibatkan Roh Kudus di dalam mengambil keputusan? Mari Bapak Ibu kita masuk dalam sesi ini, kita lihat apa yang disebut dari semuanya ini disebut discernment pribadi. Apa sih objeknya dari discernment ini? Ini pertama bukan pilihan antara baik dan buruk atau keutamaan dan dosa. Pilihan antara dua hal yang baik. Mana yang menjadi kehendak Tuhan bagiku. Ini yang paling berat Bapak Ibu. Ya. Kita lihat kitab suci Bunda Maria dalam situasi sulit ketika dia menerima kabar malaikat Gabriel. Dia berjuang. Yang kita sebut itu Magnificat Maria. Ya kan?
Fiat Maria, terjadilah seperti yang kau katakan itu. Mungkin kita bilang, gampang lah, Bunda Maria kan. Tidak, saudara. Ya, saya yakin dia mengalami pergulatan, perjuangan untuk mengatakan, ya, terjadilah seperti yang kau katakan itu. Nah, hal ini berlaku bagi orang yang beralih dari yang baik ke arah yang lebih baik. Ada yang baik, ada yang lebih baik. Yang lebih baik itu mungkin lebih banyak untungnya, lebih banyak manfaatnya, lebih banyak kegunaannya. Nah, kita lihat bukan bagi yang puas akan apa yang ada, apalagi yang ingin menjadi lebih buruk. Nah, ini persoalannya. Siapa yang melakukan discernment ini? Jelas yang mengambil dan yang melakukan discernment ini ialah orang yang harus mengambil keputusan. Ya, mungkin saat ini Anda sedang bergulat seperti yang sudah saya katakan tadi. Bergulat untuk mengambil keputusan. Berdoalah. Mungkin setelah sesi ini kita menemukan jawabannya. Ya, atau di dalam retret ini yang diakhiri esok hari, mungkin malam adorasi Tuhan membisikkan sehingga kita dapat mengambil keputusan dengan baik dan benar menurut kehendak Allah. Nah, orang yang harus mengambil keputusan, dia dibantu, ya, yang berfungsi sebagai apa yang disebut co-discerner, ya. Ini orang yang berjalan bersama dalam proses discernment ini, ya. Jadi co-discerner ini adalah boleh disebut pembimbing kali, pendamping, ya, untuk dia bisa membantu dan menolong kita. Nah, kita lihat kemampuan, ya, yang menunjang discernment ini apa saja. Ya, saya katakan tadi discernment ini bukanlah sesuatu yang mudah, sulit Bapak Ibu. Ya, karena discernment ini menentukan keputusan yang baik dan yang terbaik dan menurut kehendak Allah. Yang pertama ialah kebijaksanaan, ya. Ya, kebijaksanaan ini bukan muncul pada saat dia mengambil keputusan. Tidak, dia sudah menjadi orang bijak, ya. Sehingga sudah teruji dia bisa mengambil apa yang disebut keputusan. Orang itu bijaksana, ada roh itu di dalam diri orang ini. Yang kedua, pakai juga akal sehat. Ya, pakai, orang bilang pakai otak, Mas. Ya, kalau mengambil keputusan itu, jangan ceroboh. Jangan pakai dengkul. Pakai otak. Ya, otak dipakai. Ya, ada juga orang misalnya tekun dalam doa, saleh, ya, yang spiritual. Dia meremehkan apa yang disebut akal sehat ini, akal budi. Ya, saya rasa orang yang mengambil keputusan tanpa akal sehat ini nggak ada gunanya. Ya, karena ini juga karunia Allah, akal ini, akal sehat ini. Lalu juga memutuskan yang benar. Tetapi apa yang dikatakan di sini, discernment juga melampaui semua itu, ya, melampaui kebijaksanaan, berakal sehat, dia melampaui sehingga orang bersaja dan sederhana yang memiliki persatuan mendalam dengan Allah. Seringkali memiliki karunia ini dalam kadar yang tinggi. Memang orang yang dekat dengan Tuhan, dia bergulat dalam mengambil keputusan. Tetapi ketika dia mengambil keputusan selalu benar. Ya, mungkin kita bilang, oh kalau dekat dengan Tuhan tidak bergulat. Tidak, dia bergulat. Contohnya Bunda Maria kan, dia bergulat dulu untuk mengatakan, ya terjadilah seperti yang kau katakan itu. Nah, tapi keputusan mereka itu sedikit sekali untuk keliru atau tidak benar. Ya, mereka dibimbing, dituntun oleh Roh Kudus. Lalu discernment ini diberikan dalam kadar tinggi kepada orang yang memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Saya rasa Injil Yohanes itu jelas. Yohanes 15
ayat 1 sampai 8. Ya, di PowerPoint saya mungkin saya tidak tulis, tapi Anda mungkin bisa menulisnya. Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Di situ Yesus berbicara tentang tinggal di dalam aku atau perumpamaan pokok anggur. Nah, saya mengatakan tadi bahwa discernment ini sulit ya untuk mengambil keputusan ini. Di ayat kelima Injil itu dikatakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, ini yang mau saya katakan Bapak Ibu, bahwa untuk mengambil keputusan ini harus intervensi Allah. Karena norma tertinggi di dalam discernment ini ialah mencari kehendak Allah. Ya, jadi punya hubungan pribadi yang mendalam. Ya, lalu orangnya taat. Ya, orang seperti ini taat. Lalu rendah hati. Lalu orangnya suci. Mungkin saya baca sedikit mengenai soal ketaatan ini, ya, discernment diberikan dalam kadar tinggi kepada yang taat ini, ya. Saya baca, mungkin Bapak Ibu punya buku ini, ya. Ini buku tentang penampakan Fatimah, Jacinta Lucia Francisco, ya, ditulis di sini oleh Romo Yohanes Indrakusuma, CSE. Saya mau baca sedikit riwayat Suster Lucia. Dia yang paling tua dari ketiga visioner itu. Bagaimana ketaatannya Suster Lucia ini? Khususnya menulis rahasia bagian ketiga dari penampakan Bunda Maria. Karena sebelumnya Bunda Maria mengatakan, tidak seorang pun yang boleh tahu rahasia ketiga itu. Baik Bapak Ibu, saya bacakan ini. Bagaimana dia harus mengambil keputusan, boleh enggak, seperti apa terjadinya nanti. Bisa dengar apa yang saya bacakan ini. Uskup memerintahkan dia untuk menuliskan bagian ketiga dari rahasia itu, rahasia penampakan di Fatimah itu. Berbeda dari kebiasaannya, kali ini ia membantah dan tidak mau taat serta berkata, Monsinyur, dalam hal ini saya tidak dapat melakukannya. Tetapi bukankah Bunda Maria berkata, supaya engkau mengikuti jalan yang kutunjukkan? Ya, itulah jalan yang kutunjukkan. Aku meminta kepadamu demi kemuliaan Allah dan Bunda Maria. Dia tidak akan marah. Kalau dia toh marah, dia akan marah kepadaku. Ini Monsinyur. Bagimu, dia akan memberkati kerendahan hati dan ketaatanmu. Kemudian Bapak Uskup berpamitan, ya, selesai perjumpaannya. Apa yang terjadi dengan Suster Lucia ini? Setelah Monsinyur pamit, dalam diri Suster Lucia terjadi pertentangan batin yang hebat. Taat kepada uskup atau taat kepada Bunda Maria. Untuk sementara ini, ia tidak usah menuliskan apa yang diperintahkan uskup. Karena keadaan kesehatannya yang membuat dia banyak menderita. Proses penyembuhannya cukup lama. Perintah untuk menuliskan rahasia itu tetap diingatnya dan dia mau taat kepada uskup. Luar biasa saudara. Tadi dia mengatakan tidak mau taat, sekarang dia mau taat. Dia berusaha menuliskannya. Tetapi setiap kali dia mencoba menulisnya, tangannya gemetar dan dia tidak dapat menuliskannya. Perjuangan saudara, ya. Ada perjuangan batin dalam dirinya. Haruskah ia taat kepada uskup atau kepada Bunda Maria? Ia mengungkapkan hal itu kepada uskup serta ketidakmampuannya menulis. Namun jawaban uskup tetap ia harus menuliskannya. Dilema saudara, ya.
dilema. Ia berusaha menuliskannya, tetapi setiap kali ia mencoba, ia tidak dapat melakukannya. Padahal dengan mudah ia dapat menulis tentang hal-hal lain. Maka ia berdoa kepada Bunda Maria, supaya Bunda Maria menunjukkan kepadanya apa yang harus dibuatnya, apa yang menjadi kehendak Allah. Kemudian ia merasa didorong pergi ke kapel. Ini saudara ya, mencari kehendak Tuhan. Jadi untuk mengambil keputusan tidaklah mudah. Di sana ia berdoa kepada Tuhan Yesus untuk menyatakan apa yang menjadi kehendaknya. Dia biasa berpikir bahwa perintah pimpinannya adalah ungkapan kehendak Allah. Dan karena itu juga dalam hal ini ia merasa bahwa itu juga kehendak Allah, tetapi mengapa ia tidak bisa menulis? Pikirannya kacau dan bingung. Dia mengharapkan jawaban dari surga, walaupun tidak tahu bagaimana. Inilah kesaksiannya dari pergulatannya itu. Waktu itu saya merasakan ada tangan yang bersahabat, penuh kasih dan keibuan yang menyentuh pundak saya. Saya mengangkat mata dan saya melihat Bunda Surgawi. Jangan takut. Allah ingin mencobai ketaatanmu, imanmu dan kerendahan hatimu. Tenangkan dirimu dan tuliskan apa yang diperintahkan kepadamu, tetapi bukan pengertian yang diberikan kepadamu tentang artinya. Setelah selesai menuliskannya, masukkan ke dalam sebuah amplop dan tutuplah serta meteraikan. Tulislah di luarnya bahwa amplop itu tidak boleh dibuka sebelum tahun 1960 dan hanya oleh Uskup Kardinal Agung Lisbon atau Uskup Leiria. Memang dia menulis Bapak Ibu, ya kan? Memang menulis. Tapi kan itu dalam keadaan yang tertutup. Tapi langkah yang dia ambil itu tepat. Dia taat kepada uskup, dia taat juga kepada Bunda Maria. Dan memang disinilah orang yang mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Biasanya orang itu taat kepada pimpinan, ya, karena Tuhan juga bekerja melalui pimpinan. Lalu rendah hati, orangnya suci. Saya rasa ini ya merangkum semuanya tadi. Apa bedanya discernment dan suara hati? Discernment berkaitan dengan iman dan kesucian, berusaha menyelaraskan diri dengan kehendak Allah. Kita lihat Bapak Ibu di perjanjian lama, Abraham, ya kan? Dia harus mengorbankan Ishak. Itu bukan sesuatu yang langsung ke Gunung Moria, enggak. Itu dia bergulat ini, ya. Discernment berkaitan dengan iman. Makanya kan karena discernmentnya kuat, dia juga disebut Bapak orang beriman. Jadi, di sini kita lihat baca tentang Abraham itu, ya. Lalu suatu usaha atau proses untuk mencari dan mengenal kehendak Allah. Nah, kita lihat suara hati. Itu tadi soal suara apa namanya ini yang di sini soal yang namanya discernment. Yang di bawah ini coba lihat apa yang disebut suara hati. Apa sih suara hati itu? Suara hati, sikap natural yang mengarahkan pribadi manusia kepada apa yang objektif sesuai dengan keadaan. Ya, dia pakai suara hati di situ. Benar dan baik. Pada akhirnya kepada Allah sendiri. Mengingatkan orang sebelum ia berbuat sesuatu dan membenarkan atau mempersalahkan sesudah ia bertindak. Nah, ini suara hati. Nah, bagaimana persiapan discernment ini? Ya, perlunya apa disebut disposisi hati. Jadi berarti tidak apa namanya itu huru hara ya. Orang itu persiapannya harus
disposisi batinnya seperti apa. Orang itu mempunyai apa yang disebut komitmen total kepada Yesus atau iya kepadanya. Ya, saya rasa jelas tadi Bunda Maria, ya kan? Ya, terjadilah seperti yang kau katakan itu. Kerinduan untuk melakukan kehendak Allah dan iman yang benar menyerahkan total kepadanya. Kita ingat apa yang dikatakan Yesus dalam Injil Yohanes bab 4 ayat 34. Apa yang dikatakan Yesus? Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Ada satu cerita kitab suci mengenai Yesus ini. Ketika Dia berada di taman Getsemani. Dia bergulat, dia berjuang untuk suatu keputusan. Dan dalam doanya, 3 kali kalau tidak salah ya. Ya Bapa, biarlah piala ini lalu daripadaku. Bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Lihat saudara, Yesus Tuhan, dia bergulat, dia berjuang untuk mengambil keputusan. Salah satu aspek dari keputusan ini harus menerima apa yang disebut konsekuensi. Mengatakan iya sebuah keputusan itu harus menerima konsekuensi. Apa yang terjadi dengan Yesus? Setelah ia berdoa, dia langsung ditangkap dan pada akhirnya dia mati di salib. Tetapi penyaliban Kristus mendatangkan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Kalau kita lihat tadi doa Yesus, pasti dalam unsurnya sebagai manusia, dia ingin menghindarkan, dia tidak mau. Dari saat itu dia mengalami apa disebut ketakutan yang luar biasa. Ya, apa yang terjadi? Dia mengatakan, Tuhan, Bapa, biarlah piala ini lalu daripadaku. Bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Semoga ini juga menjadi semangat kita di dalam mengambil keputusan. Ya, kalau keputusan yang biasa tidak terlalu sulit Bapak Ibu ya. Untuk yang menentukan soal mati atau hidup, untung atau buruk hidup ini tidaklah mudah. Nah, kita lihat lanjutan persiapan discernment ini. Ialah keterbukaan kepada Allah, tidak mengikuti kemauan sendiri. Lihat Yesus tadi, ya kan? Ya Bapa, biarlah piala ini lalu daripadaku. Tapi dia ikuti apa disebut kehendak Bapa. Nah, kemauan sendiri tetapi mencari kehendak Allah. Perlu memiliki pengetahuan dan pengalaman akan Allah. Iman di bawah bimbingan terangnya. Saya kira itu yang saya katakan tadi di Injil Yohanes bab 15 ayat 1-8. Ya kan? Soal tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Banyak orang yang ketika dia mengalami pengalaman akan Allah. Ya, mengalami cinta kasih Allah dalam hidupnya. Walaupun dia bergulat, walaupun dia berjuang, tapi ada jalan saudara untuk mereka. Karena banyak orang tidak sampai pada mengambil keputusan apa yang disebut keputusasaan. Ya. Nah, kita nanti akan lihat apa yang disebut keputusan tentatif itu. Nah, apa inti disposisi hati? Intinya ialah rendah hati. Yang kedua, cinta kasih. Berikut, berani dan takut ambil resiko. Nah, berani dan tak takut, berani dan tak takut ambil resiko. Bunda Maria, ya kan? Dia tidak takut itu. Yesus, dia tidak takut. Ya, walaupun tadi dia takut, tapi dia menerima. Akhirnya dia melakukan apa yang disebut kehendak Allah. Lalu apa sih proses discernment ini?
tentukan pilihan. Apa yang disebut tahap preparasi, materi, hal pokok untuk discernment. Siapkan batin dalam doa untuk mencapai kerelaan untuk mengikuti apapun kehendak Allah. Nah, kita lihat di situ apa disebut siapkan batin dalam doa. Serasa ini bukan hal yang biasa, hal yang luar biasa kalau kita lakukan mengambil keputusan itu dalam doa, ya, supaya nanti mengikuti apa yang disebut kehendak Allah. Lalu proses discernment ini cari informasi yang memadai tentang situasi, peristiwa, perkara dan orang-orang yang terlibat dalam pilihan tersebut. Pelajari dan pertimbangkan pro dan kontranya, ya. Cari tanda-tanda lahiriah bimbingan Allah. Nah, perhatikan 3 sumber bimbingan Allah sebagai pertimbangan, yaitu kitab suci, ajaran gereja, dan status hidup. Ada 3 di situ Bapak Ibu, ya, kitab suci, ajaran gereja, status hidup. Segala yang berlawanan harus dianggap sebagai sesuatu godaan. Ya, bergejolak orang mengambil keputusan itu, iya atau tidak. Ya, mungkin saat ini kan bukan mungkin, iya, benar. Banyak orang kehilangan pekerjaan kan? Pandemik ini. Mau kemana? Mau usaha ini, usaha itu, atau mau bagaimana? Banyak pilihan. Nah, sekarang kalau kita lihat situasi saat ini, ini penting saudara, ya. Sikap batin tadi, dekat dengan Tuhan, butuh pertolongan orang lain, rendah hati, ya kan? Itu butuh sekarang ini. Karena di saat sekarang ini kan banyak orang yang mengalami kehilangan pekerjaan atau menentukan pekerjaan. Ada pekerjaan B, ada pekerjaan A atau C atau D, mana yang harus diambil? Itu tadi. Lihat yang di awal tadi. Keputusan pribadi dalam bimbingan Roh Kudus. Saya ulangi, keputusan pribadi dalam bimbingan Roh Kudus. Nah, kita lihat proses discernment ini, bahwa persoalan Anda dengan segala pro dan kontranya kepada Yesus dalam doa. Berbicaralah kepada Yesus seperti kepada seorang sahabat. Setelah sesi ini kan nanti makan malam, ya. Setelah makan malam ada adorasi. Saudara, ini kesempatan di adorasi itu. Lihat, berbicaralah kepada Yesus seperti kepada seorang sahabat. Yesus itu tidak jauh. Yesus itu lebih dekat dari hati kita. Dia sudah mengatakan, aku tidak memanggil kamu hamba. Aku tidak menyebut kamu hamba. Aku menyebut kamu sahabat. Nanti malam, ya, kita ikut adorasi itu. Ceritakan segala aspirasi dan kekhawatiran. Bertanyalah kepadanya bagaimana pandangannya. Mohonlah bantuan agar dapat mengambil keputusan yang tepat. Tinggal tenang di hadirat Allah, memuji atau berbahasa roh, hening di situ. Nah, ini saudara, ya, untuk mengambil keputusan yang menentukan itu. Ya, hal-hal yang serius, perkara serius. Nah, ini berbicaralah kepada Yesus. Ceritakanlah segalanya. Yesus, saya tuh punya persoalan ini. Saya letakkan di hadapanmu saat ini. Berbicaralah dalam hatiku ini. Untuk saya bisa menjawab iya atau tidak dengan keputusan ini. Nah, bagaimana prosesnya discernment ini? Nah, itu tadi kita bawa dalam Yesus, ya. Waktu adorasi atau doa pribadi Anda, ada yang disebut keputusan tentatif. Ini yang disebut keputusan sementara. Praktisnya begini saudara, ya. Keputusan tentatif ini. Misalnya ada seorang pemuda, ya, mau masuk biara. Atau seorang gadis. Semoga cerita saya ini mungkin ada yang bingung dengan panggilannya. Ya,
Misalnya ada seorang pemuda, kalau bapak-bapak ya janganlah ya, jangan disermen lagi untuk masuk biara ya, sudah lewat. Atau ibu-ibu, tante-tante, ya, gadis atau anak muda. Misalnya dia mau masuk biara atau mau berkeluarga. Dua-duanya sama penting saudara ya, berkeluarga dan masuk biara. Apalagi kalau orang ini dia setelah kuliah, dia kerja, hidupnya sudah mapan, ya kan? Ada mobil, ada rumah, ya kan? Ada uang, apalagi yang mau dia cari. Lalu ada bisikan, dorongan, kerinduan untuk masuk biara. Saya rasa cerita ini sudah ada kejadian, bahkan udah banyak. Ya, orang kerja di bank, ya, dia udah mapan lah, mobil ada, bahkan datang ke biara pakai mobil Alphard. Luar biasa. Bukan mobil kreditan, Mang. Udah lunas itu. Dia datang ke biara. Ceritanya dia mau masuk biara, saudara. Keputusan tentatif. Ya. Coba. Selama dia ada di biara itu, dia merasa sudah menjadi seorang biarawan. Ya, dalam doanya. Coba dia bawa dalam doa, hening, dia bawa dalam doa dan coba dia berimajinasi. Ya. Seolah-olah dia sudah ada di dalam biara. Coba beberapa hari itu dia mengkondisikan keadaannya di biara. Hidup di biara itu Bapak Ibu, enggak semuanya, enggak selalu surga. Bahkan banyak api pemurniannya. Terus terang aja, ya. Entah kita dimurnikan, ya kan? Atau kita memurnikan orang lain. Coba ya dia cari tahu seperti apa sih hidup di biara itu. Bangun pagi begini, harus disiplin. Coba dia bisa menerima enggak dengan jadwal biara, peraturan biara, ya kan? Coba dia ambil keputusan. Coba dia mengkondisikan seperti di biara di saat dia discernment itu. Itu yang disebut tentatif, saudara. Ya, jadi tentatif itu dia dengan imajinasi dalam doa dia seperti sudah menjadi frater gitu ya, menjadi suster gitu ya. Coba lihat keadaan gerak batinnya. Coba gerak batin itu bisa muncul nanti takut, cemas, khawatir, gelisah, damai, tenang, bahagia. Coba mana yang lebih dominan? Oke, mungkin dia bilang yang di biara saya sudah berimajinasi. Keluar, misalnya dia disuruh pulang. Coba sampai di rumah. Dia menjadi seorang bapak, pemimpin, kepala rumah tangga. Coba dia dengar ngoceh anak-anaknya. Dia harus ngurusi anak-anak, bahkan kucing tikusnya. Dia harus urus. Coba dia nyaman gak? Ya, tetek bengeknya urusan di rumah. Misalnya istrinya cerewet. Belum buka selimut sudah cerewet di dalam selimut. Misalnya aja ya. Coba dia bisa bertahan gak? Bisa bertahan. Lalu anaknya itu main game terus ya. Gadget terus gitu ya. Coba dia, maunya gambaran situasi sekarang. Lalu tiba-tiba dia mengalami kesulitan dalam pekerjaan. Coba, dia terima enggak semua situasi itu? Pasang saudara, ya kan? Pasang situasinya, gerak batinnya. Aman, tenang, damai, sukacita, takut, khawatir, dan gelisah. Coba, lihat yang di biara. Di biara tadi dia ada apa di biara itu? Misalnya kalau di biara dia lebih banyak tenangnya. Ketakutannya sedikit. Damainya banyak. Sukacita banyak. Lalu dia juga merasa bisa menerima dan bisa menjalani hidup di biara itu.
Dia harus taat. Dia harus disiplin. Dia harus rendah hati. Dia harus jujur. Kalau masuk CSE, dia tidak boleh rokok. Aduh, kuat enggak? Tidak boleh minum kecuali air putih. Aduh, boleh enggak itu? Nah, coba kalau dia misalnya gerak batin, ditantang dengan keadaan itu, terima atau tidak? Kalau dia bilang, tidak apa-apa, saya bisa. Oke, sudah satu. Coba baca yang di rumah tadi. Takut, cemas, lihat istri cerewet, dia mau kabur, dia takut, cemas, khawatir, gelisah. Lebih didominasi oleh takut, cemas, khawatir, gelisah. Oh, jangan. Lihat di biara didominasi, damai, sukacita, enjoy gitu. Happy gitu ya. Wah, luar biasa. Tidak dengan makan paha ayam tiap hari, tapi biasa-biasa saja, dia bahagia. Ketimbang di luar, dia punya mobil tapi makanan tidak nyaman untuk dia, khawatir, gelisah. Lihat dia punya itunya saudara ya, gerak batinnya. Dia didominasi apa di situ? Saya rasa ini yang tentatif inilah metodenya. Ya, lihat kalau misalnya di luar tadi begini, langsung dia kata saya ke biara. Atau sebaliknya, di dalam biara takut, cemas, khawatir. Jangan coba-coba masuk biara, tanpa takut loh di biara. Takut tidur sendiri, takut gelap. Belum malam gelap aja, dia udah takut. Karena tidak ada lampu. Saudara, itu. Jadi itu yang disebut keputusan tentatif. Banyak orang saudara mengambil keputusan dengan metode ini. Saya rasa ini sebagai inti dari pengajaran saya ini. Jadi dibawa dalam doa, coba dia mengkondisikan keadaannya di hidup di komunitas itu, dibaca. Tapi ini harus serius saudara ya. Tidak hanya datang ke biara tidur, makan, lalu kepingin mau masuk biara. Orang segitu saudara cuman 2 hari di biara. Pulang. Lalu juga orang yang mau berkeluarga ya. Nanti dia, gini, bulan madu pergi ke Bali, pulang bulan sabit. Tidak jelas. Ini yang terjadi Bapak Ibu ya. Para frater ketawa, tapi saya rasa ini penting ya. Keputusan tentatif ya. Ketakutan, kegelapan, ada itu yang saya bilang tadi musuh itu, kekhawatiran, kegelisahan, ada saudara ya. Tapi nanti itu gerak batin itu benar-benar dibaca. Apa sih hal-hal praktis itu yang saya sudah sharingkan tadi? Misalnya tanda-tanda batin ya, seringkali digelapkan oleh perasaan. Benar saudara, ya kan? Ketika mengambil keputusan apa yang gerak batin seringkali digelapkan oleh perasaan-perasaan, kadang senang dan tidak senang, prasangka, ketakutan, ambisi, keinginan yang belum terpenuhi, tekanan sosial dan godaan. Sehingga penting harus berdoa dan menyerah kepada kehendak Allah. Itu yang saya bilang tadi saudara. Di dalam mengambil keputusan atau di dalam kita melakukan yang disebut discernment ini, normanya ialah kehendak Allah. Berdoalah seperti Suster Lucia tadi, ya kan? Susah, sulit. Mungkin Bapak Ibu sedang bergulat dengan pekerjaannya sekarang ini di kantor, ya kan? Misalnya saat ini bisa ada godaan dan lain sebagainya, merasa tidak nyaman di kantor dengan pekerjaan, bosan, boring, ya kan? Dan lain sebagainya. Lalu Bapak dia bilang, udahlah saya pindah kerja aja. Jangan, tidak boleh Bapak Ibu. Saya banyak menerima konseli seperti itu. Saya bilang tidak mudah. Harus benar-benar diproses untuk mengambil keputusan itu. Nanti tidak kerja di kantor itu hanya godaan tadi, bosan, jenuh dan lain sebagainya. Lalu begitu mudah untuk mengambil keputusan, setelah dia tinggalkan pekerjaan itu, di luar dia mengalami kesulitan untuk mendapat pekerjaan. Sama saja di biara ya. Kita nih para frater suster ya kan, ditimpa oleh namanya godaan. Misalnya merasa bosan, ada sih perasaan, saya yakin ada lah ya. Tapi kalau keterlaluan itu bisa digoda. Pulang sampai di luar, jadi bapak juga enggak jelas. Jadi ibu juga enggak jelas, jadi tante juga enggak jelas. Dan kita tidak boleh menyalahi Tuhan. Tidak boleh. Sendiri, suka sendiri, aduhai sayang. Penting nih, ya. Saya kira metodenya tadi tentatif itu. Ya, hal-hal praktis yang lain.
ya untuk keputusan penting, discernment dapat dilakukan dari kedua sisi secara bergantian. Yang tadi saya sudah, ya kan, di biara, di luar, itu sudah saya jelaskan. Contoh saya tadi. Ulangilah doa itu berkali-kali selama beberapa waktu. Misalnya begini Bapak Ibu, misalnya pemuda tadi, dia sudah keputusannya masuk biara. Coba setiap doa dia, Tuhan, saya menjadi seorang suster. Saya menjadi seorang suster. Saya menjadi seorang suster. Kalau konsisten dengan keadaan itu, perasaan itu, jangan takut. Ya. Pasti Tuhan menghendaki itu. Tapi kalau Tuhan, saya mau jadi suster, takut, cemas, khawatir, gelisah, jangan coba masuk. Di biara tambah takut dia. Tambah stres, dialah orang yang paling stres di seluruh dunia. Tidak mau ditegur, dia menegur orang, padahal masih postulan. Postulan. Ya. Saya banyak contoh di biara saudara ya, tapi Anda bisa aplikasi dengan hidup Anda sendiri di luar. Ulangi doa itu, tulislah dan catat tanda-tanda batin yang dialami. Damai, sukacita, gembira, ya kan? Itu dicatat. Lalu tanda-tanda batin menunjukkan arah yang konsisten dengan hati damai. Dapat disimpulkan kemana arah yang dikehendaki Allah. Saya rasa kalau orang damai, sukacita, bahagia dengan keputusannya, ya kan? Apapun yang dihadapi nanti, itu orang bilang itu punya sweet memory saudara. Ya, ada kenangan manis. Di saat dia discernment itu dia mengalami damai, sukacita. Walaupun dia mengalami kesulitan, ya saya rasa itu juga yang ditampakkan oleh Tresia Lisiu, ya kan? Dia mengalami kesulitan, tekanan batin dan lain, tapi orangnya sukacita. Itu yang menjadi kekuatan di dalam orang mengambil keputusan. Walaupun setelahnya dia mengalami kesulitan, tapi dia tidak terlarut ya di dalam kesulitan perasaan itu. Dia bisa mengolahnya dengan baik. Sebaliknya kalau tanda-tanda batin agak kacau dan tidak konsisten, hal ini menjadi tanda bahwa orang tersebut belum siap, belum. Ya, harus ditambah lagi. Ya, untuk mengambil, lakukan lagi ya yang tadi yang disebut keputusan tentatif. Ambil lagi waktu. Lalu sebelum mengambil keputusan, konsultasi dengan pimpinan, pembimbing atau orang yang lebih berpengalaman. Dalam kasus-kasus tertentu, ya, bila ada dorongan, dapat minta tanda sebagai penguat dari tanda-tanda batin. Di dalam apa yang disebut karunia sabda pengetahuan atau nubuat, ya kan, itu juga bisa membantu orang. Saya kenal seorang suster, ya, waktu dia mau mengambil keputusan menjadi seorang suster untuk masuk biara, dia mengalami kesulitan. Apakah saya mau masuk biara atau berkeluarga? Berkali-kali dia bergulat. Pada waktu itu saudara ada adorasi, ya, adorasi penyembuhan. Ya. Waktu itu sakramen itu sudah mau dikembalikan ya ke altar. Ada sabda pengetahuan mengatakan di sini ada seorang gadis yang bimbang dengan panggilannya. Percayalah Tuhan memanggil engkau. Saudara, apa yang terjadi setelah dia mendengar apa yang disebut sabda pengetahuan itu, nubuat itu tadi, apa yang terjadi? Semua ketakutan, semua kebimbangan itu hilang semuanya. Dan di saat itu dia dipenuhi sukacita. Dan menambah keyakinan, apapun kejadian di biara, apapun kesulitan di biara, saya yakin saya dapat menghadapinya. Itu saudara ya, jadi ada itu tanda-tanda itu kalau di pelayanan kami ada yang disebut sabda pengetahuan, nubuat, itu cukup membantu banyak orang. Ya, ada yang khawatir, gelisah dan lain sebagainya. Nah, keputusan tidak diteguhkan karena ingin ya agar keinginan sendiri ya diteguhkan, bukan untuk mengenal dan melaksanakan kehendak Allah. Jadi di dalam discernment ini kita seolah-olah tidak punya keputusan, tidak boleh. Kita hanya bawa, lihat tadi, bawa kepada Tuhan Yesus, letakkan itu di bawah kaki Tuhan atau di hadapan Tuhan, berdoalah. Jadi jangan ada orang dia sudah punya keputusan, lalu dia tanya Tuhan, tidak baik. Tidak baik.
Jadi dia benar-benar masih bingung, dia masih bimbang, dia bawa itu ke Tuhan. Ada orang hanya, dia sudah punya keputusan. Lalu dia tanya, Tuhan, apa kehendak-Mu? Saya yakin itu sulit diproses, ya kan? Sulit, karena apa? Dia sudah punya keputusan. Nah, di dalam mengambil apa yang disebut discernment itu kan belum ada keputusan. Memang tadi apa yang disebut keputusan tentatif, tapi itu belum mengambil apa yang disebut finalnya. Ya. Pada waktu mengumpulkan pilihan, tidak mengandung kehendak Allah sebagai salah satu pilihan. Bukan waktunya, belum waktunya, ya kan? Misalnya kalau masuk biara, mungkin masuk tahun ini belum, 2 tahun lagi Mas. Ya, belum, ya. Tidak terbuka terhadap Allah. Ya itu tadi, dia bergulat dengan pikirannya sendiri. Ya, kemampuannya sendiri. Memang dia bisa, mungkin dia berdoa, tapi itu tadi yang saya bilang, dia sudah punya keputusannya sendiri. Walaupun dia berdoa, dia masih tertutup kepada apa yang disebut intervensi Allah, campur tangan Allah. Lalu buah-buahnya, bila biasa discernment, maka semakin peka akan inspirasi Roh Kudus dan berhati-hati agar tidak memadamkan roh. Ini kalau orang sudah biasa ya, waspada terhadap bisikan yang berasal dari pertimbangan sendiri. Ya, pertimbangan sendiri. Lalu patuh dan siap sedia menerima anugerah Allah. Saya yakin seperti suster tadi, ya kan? Setelah dia mendengar sabda pengetahuan, di sini ada seorang gadis yang bimbang dengan panggilannya dan dia mengamini sabda pengetahuan itu, apa yang terjadi? Semua ketakutan itu hilang. Ya, semakin terbuka pada Roh Kudus, ya, akan membuat semakin sikapnya semakin rendah hati dan jauh dari sikap mementingkan diri sendiri. Sebenarnya dari semua apa yang kita mau discernment itu ialah menguntungkan bukan hanya untuk saya sendiri tetapi juga untuk orang lain. Ya. Coba kita lihat itu Bunda Maria. Ya kan? Keuntungannya bukan hanya untuk Bunda Maria, tapi oleh jawaban iya terjadi seperti yang kau katakan, Yesus lahir. Yesus turun, Yesus hadir di dunia. Kita semua ini karena jasa Bunda Maria. Misalnya seorang frater tadi, iya kan? Setelah dia menjawab panggilan, dia menjadi frater yang baik, romo yang baik, suster yang baik. Saya kira kan semangatnya kita dipanggil bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Pekerjaan-pekerjaan Bapak Ibu, ya. Kalau nanti misalnya kan Bapak Ibu bisa membuka suatu pekerjaan yang mengundang banyak pekerja, ya kan? Wih, Bapak Ibu itu luar biasa. Punya kontribusi terhadap orang lain, terhadap masyarakat, terhadap negara, ya kan? Usahanya dikehendaki Allah dan mendatangkan income baginya, bagi para pekerja, mensejahterakan karyawan, semuanya. Saya rasa itu luar biasa Bapak Ibu. Saya rasa itu yang dimaksud Tuhan. Bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Ya, misalnya menentukan sebuah pekerjaan, semoga pekerjaan ini nanti berkatnya bagi banyak orang. Dan itu saya lihat dari beberapa orang, ya. Ketika dia benar-benar melakukannya dengan discernment yang baik, mengambil keputusan dan dia membuka pekerjaan itu. Banyak saudara yang bekerja di situ dan perusahaan itu semakin hari semakin berkembang. Banyak dan di situ menyedot banyak pekerja. Lain lagi kalau misalnya keputusannya enggak benar, dia membuka pekerjaan, gagal di sini, gagal di situ, gagal di mana-mana. Akhirnya seorang yang gagal dalam hidupnya. Bahwa para saudara, ya, Bapak Ibu, para frater, suster, ya, semua kesulitan kita kepada Tuhan. Supaya nanti keputusannya menguntungkan bagi saya dan bagi banyak orang. Lalu saya cerita sedikit sebagai penutup sesi ini, ya. Saya kira masih ada 10 menit, ya, masih cukup. Ada seorang imam, ya. Pada awalnya imam ini ingin menyepi, hidup menjadi seorang pertapa. Ya. Tapi kehidupannya
itu ternyata mengundang orang lain. Jadilah dia mendirikan biara. Dia tidak punya cita-cita untuk mendirikan biara, saudara ya. Hanya dia mau hidup menyepi, bertapa sendiri gitu ya. Lalu ada di daerah timur, satu biara itu awalnya dia tinggal di daerah timur, katakan begitulah ya. Saya tidak mau sebut namanya, arah itu di daerah timur ya. Nanti dari kesimpulannya kamu tulis dalam hati orang itu. Di timur. Nah, di timur ini berarti ada suster, ada frater. Tapi mengalami apa disebut tekanan, dia mengalami kesulitan. Ya, mengalami kesulitan. Dalam kesulitan itu, dia merasa harus meninggalkan tempat itu, biara itu. Dia pemimpin, saudara, dia pendiri, ya kan? Ini bukan perkara untuk dia, untuk menyangkut banyak orang. Dan biara yang susternya itu belum lama, belum terlalu lama. Berarti belum mandiri susternya, ya kan? Belum mandiri, masih didampingi, masih dibimbing, ya banyak hal. Dan tapi keadaannya untuk dia tidak nyaman, tidak kondusif. Dia harus meninggalkan tempat itu. Dia berjuang, pastor ini berjuang, benar enggak ini dari Tuhan? Dia coba konsultasi ke uskup dan lain sebagainya. Lalu beberapa uskup mengatakan begini, pastor, kalau memang pastor mau ke keuskupan saya, ya kami welcome dengan pastor. Tapi ada seperti itu, tapi dia masih mencari kehendak Tuhan. Saudara, sudah ada wadahnya kan, tapi dia masih merasa belum. Dia coba gitu, coba. Suatu saat dia pergi ke namanya daerah barat. Tadi kan timur, ya kan? Dia pergi ke barat. Sampai ke barat itu dia bertemu dengan, dia mendatangi sebuah keuskupan, ya. Dia mau bertemu dengan seorang uskup. Dia cerita semua kesulitannya. Dia itu tadi ya, orang lain menjadi pembimbing gitu ya, mendampingi pastor ini yang dalam keadaan sulit mengambil keputusan itu. Apakah dia harus tinggalkan susternya, dia harus pergi meninggalkan tempat itu kan bukanlah yang mudah untuk pastor ini. Lalu dia cerita, uskup itu dengar gitu ya. Sudah selesai dia cerita, pastor ini, lalu Monsinyur itu mengatakan, pastor, saya itu seperti Gamaliel. Kalau itu karya Tuhan, tidak seorang pun yang menghalangi. Kalau itu karya manusia, pastor, dengan sendirinya itu mati. Karena itu pastor, saya welcome pastor kalau mau berkarya di keuskupan saya. Saya terima pastor. Dan setelah itu saudara, mendengar apa yang dikatakan Monsinyur, saya ini seperti Gamaliel. Kalau itu karya Tuhan, tidak seorang pun yang menghalangi. Tapi kalau itu karya manusia, pasti dengan sendirinya mati. Dan setelah dia mendengar itu, para saudara, bapak ibu, semua keraguan, semua ketakutan itu hilang. Dia mengalami apa yang disebut sukacita yang besar. Dia mengalami damai. Dia mengalami suatu yang keyakinan bahwa inilah yang dikehendaki itu. Siapa yang mendampingi ini? Monsinyur. Padahal bisa saja dia pindah tapi untuk menentukan benar enggak kehendak Tuhan. Apa yang terjadi saudara, pastor ini punya biara di timur, di barat, dan di mana-mana sekarang, utara, selatan. Dia punya biara sebuah saudara, dan karyanya cukup menjawab kebutuhan umat dalam pelayanannya. Luar biasa saudara. Itu yang saya bilang tadi, janganlah kita mengambil keputusan itu sembarangan. Bawa dalam doa keputusan yang tentatif tadi, ya kan? Terbuka terhadap bimbingan Roh Kudus, rendah hati, ceritakan kepada orang yang bisa kita percayai. Misalnya seorang novis juga mengalami kesulitan, ya, datang ke pembimbing, cerita. Jangan menjadi pembimbing diri sendiri. Lalu mengambil keputusan. Tidak. Cerita ke pembimbing, pendamping, pemimpin rumah.
mereka bisa membantu kita. Demikian juga Bapak Ibu, kalau ada kesulitan, ceritakan ke orang lain. Entah mendatangi pastor, suster, lewat konsultasi. Dan kami sudah, ya dalam pelayanan kami juga membantu dalam hal ini. Memang bukan kami yang mengambil keputusan saudara, tidak. Ya, cuman kita mengarahkan kepada hal yang baik. Kita berdoa supaya terjadi menurut kehendak Tuhan. Semoga ya sesi ini, setelah ini kita renungkan. Mungkin ada pergulatan dalam batin untuk harus mengambil keputusan. Saudara, pakailah yang tadi metode tentatif itu. Terbuka terhadap bimbingan Roh Kudus. Rendah hati terhadap sesama. Cerita apa adanya kesulitan itu. Jangan mengambil keputusan karena berdasarkan intelektual belaka. Otak. Memang otak perlu. Tetapi itu bukan satu-satunya. Hiduplah dalam iman, percaya, dan pasrah. Terjadilah menurut kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau selalu membimbing kami dalam kuasa Roh Kudus untuk menghadapi segala situasi sulit kami, pergumulan, perjuangan, terutama di saat ini. Ada banyak Tuhan, kami hadapi situasi sulit saat ini, mohon campur tangan-Mu agar kami dapat mengambil keputusan yang baik dan benar dan mendatangkan kebaikan bagi kami dan juga bagi setiap orang dalam hidup ini yang kami jumpai, dan kami pun boleh berguna bagi banyak orang dari pekerjaan, dari rencana, dari karya kami, sehingga semuanya itu bagi kemuliaan nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.